Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Hamidi. Saya dari kelas 3C Prodi PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengertian epistemologi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Dagobert de Runners. Menurutnya, ia mendefinisikan epistemologi sebagai salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, metode-metodenya, serta validasi tentang pengetahuan. Yang kedua, Mujamil Qomar. Mujamil Qomar mengatakan bahwa epistemologi adalah salah satu bagian dari filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan manusia. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Azumardi Azra, sejarawan ternama dunia, dia juga mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Runners. Ia mengatakan bahwa pengertian epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai pengertian, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Selanjutnya adalah tujuan epistemologi. Menurut Jacques Martin, tujuan epistemologi adalah tujuan sebenarnya dari epistemologi bukanlah hal utama untuk menjawab pertanyaan tentang mengetahuinya, tetapi untuk menemukan kondisi yang memungkinkan saya mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa epistemologi tidak dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan meskipun situasi ini tidak dapat dihindari, tetapi fokus tujuan epistemologi lebih penting daripada memiliki potensi untuk mendapatkan pengetahuan. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ini ada 5. Yang pertama, metode induktif. Metode ini adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan secara lebih umum. Selanjutnya adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Selanjutnya adalah metode yang ketiga adalah metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia menyampaikan segala uraian itu persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Metode yang keempat yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Akhir adalah metode dialektis. Metode ini merupakan metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat itu sendiri. Selanjutnya adalah pengaruh epistemologi. Pengaruh epistemologi secara global berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Jadi, pengaruh epistemologi secara global sangat penting. Kesimpulannya, epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dari dalam bahasa Indonesia disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi,
Epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Surya Sumantram berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, apakah yang menjadi tujuan epistemologi tersebut? Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya untuk mengetahuinya. Metode ilmiah berperan dalam tataran transformasi dari wujud pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Bisa tidaknya pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan sangat bergantung pada metode ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah selalu disokong oleh dua pilar pengetahuan, yaitu rasio dan fakta secara integratif. Sebagai teori pengetahuan ilmiah, epistemologi berfungsi dan bertugas menganalisis secara kritis prosedur yang ditempuh ilmu pengetahuan. Epistemologi juga membekali daya kritik yang tinggi terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.